Janji saya untuk Indramayu adalah membuat, membangun, memperlebar, meningkatkan kualitas jalan Cikedung Cikamurang. Ini salaman nih. Salaman banget ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Denny, tentunya di channel YouTube Jabar TV. Kali ini saya mau melihat konten video dari Kang Deddy Mulyadi yang bertemu dengan Bupati terpilih Bapak Luki Hakim dan wakilnya. Tentunya mereka ingin membahas permasalahan-permasalahan daerah seperti daerah Indramayu, apa saja problemnya dan apa saja solusinya. Iya. Tapi banyak orang yang miskin yang tinggal di Indramayu itu kenapa? Artinya kan pengelolaan saja. Orang kayanya banyak, kemudian dikategorikan miskin menurut saya karena faktor yang paling utama menurut saya ya itu pertama adalah secara umum mereka buruh tani. Di situ salah satu problemnya adalah dari tata niaga beras. Jadi kan kalau di daerah saya sini kan orang nanam padi itu kan dari mulai nanam sampai panen nanti kan ada bagi hasil tuh. Nah kalau Indramayu, Subang Utara begitu panen bawa duit, pulang ke rumah selamatan Pak, hajatan, duitnya habis lah pakainya. Rupanya Kang Deddy ini Bapak Aing ya sangat mengetahui karakter-karakter masyarakat Indramayu ya. Tentunya kalau di daerah Pantura khususnya Indramayu, Subang, Karawang, kemungkinan Cirebon juga ya. Itu ada tradisi ketika panen itu ya, panen padi, orang itu akan berpesta ataupun kata orang Pantura itu hajat ya. Hajat entah itu khitanan, entah itu menikahkan anaknya, dia ada hajat, resepsi perhajatan lah. Di situ memang banyak masyarakat itu seperti pesta ya, kayak memanggil dangdut ataupun singa Depok. Ya artinya menurut saya ya memang karakternya seperti itu. Dan memang hiburan-hiburan seperti itu ataupun hajat seperti itu biasanya sehabis panen padi gitu ya. Memang benar juga nih kata Bapak Aing. Nyawer, pakai jajan anak-anak. Nah, besoknya dia ngantri beras bagian yang beras itu beras yang dia produksi, kemudian besok harus dia beli. Iya. Mindset itu ya. Ya, culture itu jadi kalau keluar dari karakter Sunda sebenarnya. Jadi culture itu yang membuat miskin, Pak. Dan itu rotasinya muter, ditambah sekolahnya rendah. Usia perkawinan anak-anaknya relatif muda-muda. Kita pernah mengalami ini, Raja. Memang benar juga sih, karena memang sudah karakter dan tradisinya orang-orang Pantura seperti itu, dan memang perlu apa ya, kayak semacam dorongan dari pemerintah juga untuk mengedukasi masyarakat agar cara berpikirnya bisa berubah gitu. Dan memang perlu waktu yang sangat lama, tidak waktu yang instan ya untuk merubah sebuah karakter ataupun pola pikir masyarakat. Artinya seperti itu. Itu perlu waktu ya. Itu Subang Utara, Indramayu, Cirebon, dan Kerawang, ya kan? Bekasi Utara kan sama karakternya. Itu perlu waktu. Jadi konsepnya nanti kita bareng-bareng Pak Luki ya. Yang pertama kita dorongin untuk anak-anak dipaksa sekolah. Pak Prabowo hari ini alokasi untuk pendidikan gede banget. Nah, kemudian nanti pemerintah provinsi juga mendorong jumlah SMA untuk jumlahnya di Indramayu disesuaikan dengan kebutuhan SMP. Itu bisa digunakan untuk sekolah SMA. Gedungnya. Bahasa saya adalah SMP 6 tahun. Ya kan? Jadi anak-anak yang lulus dari SMP situ kalau memang tidak punya kemampuan uang untuk geser tempat, ya kan harus pakai ongkos segala macam, di situ aja. Benar juga kata Kang Deddy, karena memang pendidikan itu lebih penting ya untuk merubah sebuah karakter pola pikir masyarakat.
Karena di sini juga saya lihat Kang Deddy itu mendorong anak-anak dengan tetap bersekolah, artinya dengan cara merubah regulasi dan mungkin ada apa ya, kayak semacam terobosan terbaru, punya program terbaru dari Kang Deddy Mulyadi. Nah, kemudian kurikulumnya disederhanakan, Pak. Misalnya gini, kalau di tempat lain, misalnya 7 jam, bikin 4 jam. Itu nggak apa-apa gitu. Nggak ada masalah, yang penting sekolah, Pak. Kalau menurut saya, daripada nggak sekolah, daripada dia kawin. Betul, maksudnya punten. Maksudnya benturan regulasi dengan kemana? Saya yang ngatur, Pak. Ya udah, itu. Yang ngatur. Maksud saya kan gini, kalau menurut saya pendidikan. Jadi memang solusi Kang Deddy ini, dia berpikir daripada anak-anak tidak bersekolah, lebih baik tetap sekolah dengan cara dia tetap sekolah di apa ya, di gedung yang sama, seperti di gedung SMP yang mungkin buat anak-anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah keluar, dia masih tetap bisa melanjutkan pendidikannya di sekolahan itu tersebut ataupun di gedung SMP tersebut dengan kurikulum yang berbeda dengan biasanya, kemungkinan seperti itu. Itu ada pendidikan maksimal, pendidikan istimewa. Ini orang-orang yang punya kemampuan, fasilitasnya cukup, duitnya cukup. Ada pendidikan yang setara, ini biasa saja, arti standar. Ada di bawah standar, nggak apa-apa. Yang penting orang sekolah, kan pemerintah juga nyiapin sekolah terbuka. Iya. Nah itu, Pak. Nah terus kemudian, nanti itu kan. Jadi menurut saya pola pikir Kang Deddy ini sangat jenius sekali ya. Dia tuh berpikir lebih apa ya, lebih masuk akal cara berpikirnya, dan dengan solusi-solusi yang menurut saya itu jenius. Dan insya Allah jika dengan solusi-solusi yang seperti Kang Deddy itu, Jawa Barat akan lebih maju, insya Allah itu. Karakter alam kita di sana itu harus ada maintenance yang cukup. Maka kalau bisa dangkal memang kita ada namanya tongkang, ada ponton segala macam. Tapi harus gini kan. Jadi kadang kesulitannya pulang pergi ini. Apa yang diperlukan dari Pemprov? Berarti yang itu beko. Beko, yang disimpan di situ. Ya. Dia kerja aja terus muter. Iya. Oke. Betul. Sanggup nggak pemerintah kabupaten membiayai orang yang ininya apa namanya, operatornya? Sanggup. Ya wes, berarti pengadaannya saya siapin dari provinsi. Siap. Butuh berapa? Ya. Paling tidak 2. Beko yang besar, Besar. ya kan? Nah, itu Salaman. Mantap. Jadi ketika Wakil Bupati Indramayu ini apa ya, menceritakan permasalahan di Indramayu, yaitu tentang naturalisasi sungai, karena banyak sungai yang dangkal katanya, sehingga menghambat masyarakat untuk melakukan aktivitas, khususnya untuk para nelayan ya. Setelah Kang Deddy itu mendengarkan problemnya dari yang diungkapkan oleh Wakil Bupati itu, dia langsung punya solusi. Cet. Udah satset lah pokoknya ya. Saya sangat salut sekali dengan Kang Deddy. Kita ngomong nelayan dulu. Oke. Jangan ngomong ego pemerintah. Menurut saya, ketika mereka bongkar ikannya di Jakarta, itu mereka spend uang di Jakarta dulu, Pak. Karena mereka bersandar, bongkar ikan, mereka pegang uang cash setelah 3 bulan nggak ketemu keluarga. Mereka celebrate, joget, nyanyi, nyawa. Betul kan kata saya kan? Tuh, gitu. Saya ketemu sama teman-teman di sana di Orangnya. Mereka tuh punten, kadang-kadang kalau udah joget suka rada lupa. Nah ketika udah mulai lupa, kekencengan tuh ngasihnya kan itu. Sementara kalau nyawernya di Indramayu masih mending, uangnya putar Indramayu. Jadi saya pikir kalau nyawernya kebanyakan. Tapi mungkin nggak apa-apa yang di Jakarta juga yang disawerinnya orang Indramayu juga. Dan mungkin gini. Iya juga. Jadi Pak Bupati terpilih Bapak Luki Hakim ini, dia ingin apa ya? Ingin berharap gitu ya kepada pemerintah Jawa Barat agar mendirikan tempat pelelangan ikan lah ya, semacam tempat pelelangan ikan atau diperluas lagi, karena memang di Indramayu juga sudah ada kayaknya, kalau nggak salah itu di daerah Eretan atau di daerah Eretan kalau nggak saya ya, di daerah Eretan itu sudah ada, cuman memang skalanya kecil. Jadi
nelayan Indramayu itu kadang-kadang dia mencari ikan itu jangkauannya sangat luas. Kemungkinan dia kalau memang banyak faktor lah ya, kemungkinan kalau memang hasil penangkapan ikannya dibawa ke Indramayu itu memakan waktu, bisa jadi akan membuat hasil tangkapannya tidak menjadi fresh karena memang mungkin keterbatasan di dalam kapalnya gitu ya, kayak semacam untuk pendinginan segala macam. Jadi mungkin dia lebih memilih ke bongkar ikannya di daerah Jakarta. Nah, ada juga karena faktor-faktor lain. Nah, di sini menegaskan bahwa Bapak Bupati terpilih Bapak Luki Hakim, alangkah sangat baiknya kalau memang para nelayan itu bongkar ikannya di daerah Indramayu, karena ada perputaran uangnya itu lebih cenderung banyak ke Indramayu daripada ke Jakarta. Mungkin seperti itu karena memang karakternya yang disinggung di akhir, maksudnya yang disinggung di video tadi, karena memang karakter orang Indramayu itu memang seperti itu, royal dan suka sawer. Kalau memang sawer itu udah orang Indramayu udah jangan dipertanyakan lagi, khususnya di daerah-daerah Pantura ya. Jadi tadi bicara nelayan kan, betul. Keuntungan di sana kan cepat dibongkar, cepat habis, sebagaimana dapat uang, karena ada bandar di sana, ada cuk-tuk tekong di sana. Menurut saya branding itu kita bisa panggil konsultan apapun, cuman saya berharap sekali Pak, benar. Gimana caranya kita bisa mengekspor mangga saja supaya harga itu nggak hancur. Ini yang saya maksud. Kita kirim mangga, gimana caranya saya mau minta pengusaha siapa yang punya kenalan di luar negeri, yang punya rekan ambasador atau apa, supaya mangga kita itu dijual. Karena kalau dibawa ke pasar induk Jakarta, pas-pas ya Jatuh. sangat murah gitu. Dan sekarang mangga jatuh. Apa sih problem dari seluruh buah Indonesia itu? Adalah suka menjual benih. Jadi menjual lebih banyak ya. Itu Pak. Iya. Ya kan, jadi pada waktu dia booming produksi dan lagi naik daun, itu orang jualan cangkokan, jualan stekan, beredar di mana-mana. Akhirnya semua orang punya mangga. Dulu yang punya mangga tuh jarang loh. Indramayu doang yang Ya memang benar juga yang dikatakan Kang Deddy. Ya salah satu permasalahannya itu masyarakat banyak menjual benih cangkokan mangga. Jadi masyarakat otomatis dia punya tanaman mangga sendiri dan tidak beli ke mangga yang ya intinya masyarakat sudah punya, dan jadinya masyarakat itu punya pohon mangga sendiri. Bener yang dikatakan Kang Deddy. jadi jagoan. Sekarang tiap depan rumahnya nanam mangga. Hancur. Bahkan ditemukan ubi cilembu ada di Jepang. Nah iya. Terus yang kedua, kualitas Pak. Apa sih yang menjadi problem dari buah-buahan Indonesia itu? Adalah tidak punya standar. Jadi buahnya masih hijau, dipotong, dikarbit, dijual di pasar, jadi orang-orang kaya akhirnya tidak kayak buah-buahan standarnya itu betul loh. Iya. Saya pikir kalau kita bisa menjaga kualitas, asal ada pembelinya Pak. Jadi yang dikatakan Kang Deddy ini mengatur produksi buah mangga agar bisa menyaingi pasar gitu ya. Karena memang perlu adanya standarisasi untuk penanaman buah dan juga sampai proses pemanenannya. Karena memang yang dikatakan Kang Deddy itu buah mangga yang belum matang diambil, dan agar bisa matang kebanyakan menggunakan karbit agar bisa buah mangga itu bisa matang, dan itu sangat mengurangi kualitas mangga. Dan makanya dari sini itu adalah sebuah problem untuk kualitas mangga di daerah Indramayu. Mudah-mudahan ada solusinya untuk buah mangga yang ada di Indramayu ini ketika dipimpin oleh Bapak Luki Hakim. Asal sudah bisa ada pembeli di luar. Pasaran ya. Saya punya beberapa binaan itu, kita bisa membuat clustering sehingga mangga bisa berbuah sepanjang tahun. Jadi pohon ini berbuah bulan Januari, yang ini Februari, Maret. Bisa ya? Maka continuity-nya ada. Kita tinggal di amplify saja. Maka mereka
mereka kan butuh stok setelah 1 bulan sekian ton dengan standar tertentu, itu kita bisa. Kalau ke swalayan, kan swalayan bagus. Swalayan kalau misalnya ke Jakarta udah terlalu banyak ini ya. Saingan. Iya, karena mereka dapatnya mudah sih. Kalau tidak musim mangga, harga masih bagus, Pak. Tapi ketika musim mangga, kalau misal kita punya kesempatan ekspor, maka kita bisa kasih edukasi ke per desa bahwa cara nanamnya seperti ini di bulan ini, maka Anda akan kami beli di bulan berikutnya. Jadi mereka tertib. Kalau sekarang jadi yang dikatakan Bapak Luki Hakim ini, dia punya kenalan ataupun punya seseorang teman kenalan yang bisa mengklaster pohon mangga itu agar panennya itu bisa berkelanjutan. Artinya tidak panen berbarengan, karena memang kalau ketika panen berbarengan pasti buah itu ketika banyak, ya ilmu pasar lah, ketika banyak buah harga akan menjadi anjlok dan itu akan menjadi sebuah kerugian dari masyarakat Indramayu. Makanya di sini diatur untuk kelola pengelolaan panen buah, panen mangga maksud saya, buah mangga, agar harganya tetap stabil. Itu mungkin yang yang dipaparkan oleh Bapak Luki. Itu Kang Deddy sudah mempunyai jawabannya, karena Kang Deddy itu sepertinya menguasai masalah dan menguasai sepertinya Kang Deddy itu tahu dengan problem-problem yang ada di Pantura. Makanya Kang Deddy sudah tahu solusinya seperti apa. Dan itu sangat baik sekali, karena Kang Deddy itu menurut saya gubernur yang nomor 1 lah untuk di Indonesia. Itu menurut saya ya. Karena Kang Deddy itu ngurus kampung nata kota agar menjadi Jawa Barat istimewa. Terima kasih.